Iran sedang berada pada tahap yang semakin dekat untuk bisa memproduksi bom nuklir. Dan dua negara musuhnya bersekongkol untuk menghentikan ambisi tersebut. Keduanya telah melancarkan serangan terhadap proksi Iran di Timur Tengah dan kini berusaha bekerja sama. Amerika Serikat dan Israel sedang merencanakan serangan. Jika serangan itu terjadi, Israel yang akan memimpin. Pada 9 April, Presiden Donald Trump memberikan peringatan tegas kepada Iran. Ia menyatakan bahwa jika Iran tidak menghentikan program pengembangan senjata nuklirnya, AS akan terpaksa menyerang. Peringatan seperti ini bukanlah yang pertama kali disampaikan. Trump mengeluarkan ancaman serupa pada 30 Maret dalam wawancara telepon dengan NBC News. Ia menyatakan bahwa jika Iran tidak mencapai kesepakatan, AS akan melakukan pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Trump juga menyebutkan kemungkinan penerapan tarif sekunder terhadap Iran. Ini berarti negara manapun yang berbisnis dengan Iran akan dikenakan tarif lebih tinggi oleh Amerika. Lebih dari seminggu setelah ancaman itu, Iran masih meragukan seberapa serius Trump. Trump menegaskan bahwa jika situasi tidak berubah, Iran akan menghadapi pengeboman seperti yang belum pernah mereka alami. Pengeboman terhadap Iran tidak akan dilakukan sendiri oleh Amerika, melainkan Israel juga akan terlibat dalam serangan tersebut. Ini akan memaksa Iran untuk berperang di dua sisi yang tidak mereka siapkan. Pada bulan April, Trump mengatakan kepada wartawan, "Jika diperlukan, kami akan menggunakan militer, dan Israel tentu akan sangat terlibat karena Israel akan menjadi pemimpinnya." Sebaliknya, Amerika akan melaksanakan serangan bersama dengan Israel. Jika Iran tidak menghentikan program nuklirnya, aliansi dengan Israel akan semakin memperkuat ancaman tersebut. Amerika mungkin akan mengakui bahwa Israel lebih memahami target-target yang perlu diserang. Pernyataan terbaru Trump menunjukkan bahwa kerjasama militer antara Amerika dan Israel semakin intensif. Kerjasama ini sebenarnya sudah kuat sejak tahun 1948, di mana Amerika telah mendonasikan lebih dari 130 miliar dolar bantuan bilateral kepada Israel. Banyak senjata yang digunakan oleh pasukan pertahanan Israel berasal dari Amerika, dan kedua negara secara teratur melakukan latihan militer bersama. Komentar Trump sangat signifikan karena menunjukkan dukungan penuh Amerika terhadap Israel, terutama di saat negara tersebut sedang diawasi karena upayanya menggulingkan Hamas, yang merupakan proksi Iran di Gaza. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu senang dengan komentar Trump di awal April. Ia mendukung pendekatan Trump terhadap program nuklir Iran, menyatakan bahwa Amerika dan Israel memiliki tujuan yang sama. Menurut AP News, Netanyahu membujuk Trump untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran pada tahun 2018. Saat ini, ia mendorong kesepakatan serupa seperti yang diterima oleh mantan diktator Libya, Muammar Gaddafi, pada tahun 2003. Kesepakatan itu mengharuskan Libya menyerahkan seluruh aspek program nuklirnya yang disembunyikan. Netanyahu ingin Iran melakukan hal yang sama. Netanyahu menyampaikan pandangannya kepada wartawan di Gedung Putih pada tanggal 7 April. Netanyahu menyatakan, "Kita berdua bersatu dalam tujuan agar Iran tidak pernah mendapatkan senjata nuklir. Jika itu bisa dilakukan melalui diplomasi, seperti yang terjadi di Libya, itu akan sangat baik. Namun, apapun yang terjadi, kita harus memastikan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Netanyahu siap memimpin serangan militer jika diperlukan. Semua ini bermula pada pertengahan Maret ketika Trump mengirim surat kepada pemimpin Iran, memberi mereka tenggat 2 bulan untuk datang ke meja perundingan nuklir dengan Amerika. Iran menolak tenggat waktu tersebut, mengatakan bahwa mereka tidak ingin melakukan perundingan langsung dengan Amerika, karena tidak percaya bahwa negara itu akan menepati janji-janji mereka. Iran mengacu pada kesepakatan yang dibuat dengan Amerika di bawah pemerintahan mantan Presiden Barack Obama yang hancur setelah Trump menarik Amerika dari perjanjian tersebut. Kesepakatan 2015 itu juga melibatkan beberapa kekuatan nuklir global lainnya, termasuk Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. Kesepakatan tersebut tidak melarang Iran bekerja dengan bahan nuklir, tetapi membatasi kemampuan mereka untuk memperkaya uranium. Pembatasan ini membuat pembuatan senjata nuklir menjadi mustahil, karena uranium perlu diperkaya hingga mencapai 90% konsentrasi uranium-235 untuk sebagian besar senjata nuklir modern. Kesepakatan 2015 membatasi Iran pada tingkat pengayaan 1 digit, sehingga mereka masih dapat menggunakan uranium untuk fasilitas tenaga nuklir dengan konsentrasi U-235 sekitar 5%. Namun,
Pengayaan di atas batas tersebut dilarang. Bagi Netanyahu, ini tidak cukup. Ia menginginkan kesepakatan yang lebih ketat, mirip dengan kesepakatan Libya. Netanyahu merasa tidak adil bahwa Iran menerima keringanan sanksi meskipun masih diizinkan untuk memperkaya uranium. Bagi Israel, meskipun pengayaan ini jauh dari yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir, fakta bahwa Iran diizinkan untuk memperkaya uranium sama sekali meninggalkan celah yang dapat dieksploitasi di masa depan. Trump menarik Amerika dari kesepakatan 2015 pada tahun 2018, menyebutnya kesepakatan terburuk yang pernah ada. Penarikan ini membuat kesepakatan praktis tidak berharga. Inggris dan Prancis tidak memiliki pengaruh cukup untuk menghentikan Iran dalam membangun kembali program nuklirnya. Sementara itu, Rusia dan Cina memilih untuk menutup mata terhadap perkembangan program nuklir Iran karena kepentingan bersama mereka dalam menentang Amerika. Sejak penarikan tersebut, Amerika belum berhasil mencapai kesepakatan baru. Mantan Presiden Joe Biden mencoba mengadakan pembicaraan tidak langsung dengan Iran di Wina pada tahun 2021, tetapi upaya tersebut gagal. Memasuki awal April, Iran menolak untuk mengadakan pembicaraan langsung. Ancaman Trump untuk membombardir Iran menjadi serius dengan meningkatkan penumpukan militer di Timur Tengah. Penumpukan ini dimulai dengan pengiriman kapal induk USS Harry S. Truman untuk meluncurkan serangan udara terhadap militan Houthi di Yaman yang diyakini didanai dan dilatih oleh Iran. Serangan udara besar-besaran terhadap Houthi telah berlangsung sejak 15 Maret dan masih berlanjut hingga hari ini. Dengan serangan-serangan ini, Trump berusaha menjadikan proksi utama Iran sebagai faktor non-faktor di Laut Merah yang dapat membuka pintu untuk serangan bom di masa depan terhadap Iran. Kapal induk USS Harry S. Truman bergabung dengan USS Carl Vinson di Laut Merah yang menggandakan ancaman Angkatan Laut dan Udara Amerika terhadap Iran. Setiap kapal induk mampu menampung hingga 90 pesawat dan helikopter. Amerika juga telah mengirimkan pembom siluman B-2 Spirit ke pangkalan militer Diego Garcia yang terletak di Samudra Hindia dan disewakan oleh Inggris. Pangkalan ini berfungsi sebagai landasan peluncuran untuk berbagai kampanye pemboman Amerika selama perang di Afghanistan. Saat ini, setidaknya 6 pembom B-2 berada di pulau tersebut, bersama dengan sejumlah tanker udara yang dapat mengisi bahan bakar pembom saat berada di udara. Tanker ini akan menjadi kunci untuk memastikan pembom dapat mencapai Iran dan kembali dengan aman. Jika Amerika dan Israel memberikan lampu hijau untuk serangan, ada banyak contoh penumpukan militer Amerika di Timur Tengah. Menurut Jewish Chronicle, Pentagon telah memindahkan 2 baterai rudal permukaan ke udara Patriot dari Asia ke Timur Tengah. Sistem Patriot ini akan melindungi Amerika dari respons udara Iran, termasuk drone dan rudal. Trump juga memerintahkan pemindahan sistem pertahanan THAAD ke Timur Tengah. THAAD dirancang untuk melindungi dari rudal balistik, yang merupakan salah satu senjata yang dimiliki Iran. Selain itu, puluhan pesawat kargo C-17 dan C-5 telah diterbangkan ke Timur Tengah. Sebagian besar mendarat di pangkalan udara Isa di Bahrain, yang terletak di Teluk Persia dekat Iran. Amerika Serikat mengumpulkan pasokan militer sedekat mungkin dengan Iran. Pangkalan di Qatar dan Djibouti juga menerima pengiriman pesawat perang. Ini menunjukkan bahwa Trump berupaya menciptakan ancaman kekuatan yang menyeluruh terhadap Iran. Amerika dapat membombardir sebagian besar pantai barat dan selatan Iran dari 2 arah, sementara serangan rudal Israel dapat menargetkan barat dan utara Iran. Tindakan Israel di Gaza dan Lebanon telah menyebabkan banyak korban di pihak Hamas dan Hizbullah. Di Yaman, ada kampanye pemboman terhadap Houthi. Pertanyaan penting muncul. Apa yang akan terjadi jika Amerika dan Israel berperang dengan Iran? Di atas kertas, Iran tidak memiliki peluang. Menurut GFP, yang meranking 145 negara militer setiap tahun berdasarkan lebih dari 60 faktor, Amerika memiliki militer terkuat di dunia, Israel berada di peringkat ke-15, dan Iran berada 1 peringkat di bawah mereka. Jika digabungkan, Amerika dan Israel memiliki hampir 1,5 juta personel militer aktif, dan lebih dari 1 juta cadangan. Meskipun Iran memiliki angkatan udara yang kuat, Amerika tetap unggul. Israel memiliki 611 pesawat, sedangkan Amerika memiliki 13.043 pesawat, menciptakan kekuatan udara yang sangat besar. Kedua negara juga mengerahkan 502 kapal untuk pertempuran laut. Amerika memimpin kekuatan terbesar, termasuk 11 kapal induk, 9 kapal induk helikopter, 70 kapal selam, dan 81 kapal perusak.
Angkatan Laut Israel sebagian besar terdiri dari kapal patroli, tetapi mereka juga memiliki 5 kapal selam dan 7 korvet. Di sisi lain, Iran tertinggal dalam setiap aspek. Dengan 610.000 personel militer aktif dan 350.000 cadangan, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan gabungan kekuatan Amerika dan Israel. Angkatan Udara Iran memiliki 551 aset, termasuk 188 pesawat tempur, yang cukup sebanding dengan Israel. Namun, ketika Amerika diperhitungkan, kekuatan Iran menjadi sangat kecil jika dibandingkan. Hal yang sama berlaku untuk Angkatan Laut Iran, yang memiliki 107 aset, termasuk 7 fregat, 3 korvet, dan 25 kapal selam. Ini membuat Iran lebih kuat dari Israel di bidang angkatan laut. Namun, ini bukan hanya Iran melawan Israel. Ini adalah Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Tentu saja, baik Israel maupun Amerika tidak akan mendedikasikan semua pasukan mereka untuk melawan Iran. Yang lebih mungkin adalah mereka akan bersatu untuk meluncurkan serangan udara dan serangan bom, di mana keduanya memiliki keuntungan besar. Amerika telah memesan 714 rudal untuk baterai Patriot, dengan produsen seperti Lockheed Martin dan Raytheon, berencana meningkatkan produksi menjadi 1.100 rudal per tahun pada 2027. Kapal induk Amerika biasanya membawa 155 rudal standar, 135 rudal jelajah Tomahawk, 60 rudal udara ke udara, dan 420 amunisi permukaan ke udara. Ini menggandakan daya tembak yang dapat dihasilkan oleh USS Harry S. Truman dan USS Carl Vinson. Dengan posisi pesawat kargo USS di lokasi strategis, persediaan rudal dapat diisi ulang sesuai kebutuhan. Ini ditambah dengan daya tembak yang mengesankan dari B-2 Spirit, yang mampu membawa hingga 80 bom Mk-82, atau jumlah yang sama dari GBU-38 atau JDAM, menciptakan paket udara yang sangat kuat. Israel juga unggul dalam kemampuan rudal. Israel telah secara signifikan meningkatkan kapasitas rudalnya. Negara ini memiliki rudal anti kapal Harpoon untuk menghadapi ancaman Angkatan Laut Iran, serta rudal LORA yang dapat diluncurkan dari darat atau laut dengan jangkauan 173 mil. Selain itu, rudal balistik Jericho, yang tersedia dalam 3 varian, dapat menjangkau Iran dari wilayah Israel. Dengan semua persenjataan ini, Israel memiliki salah satu sistem rudal paling canggih di Timur Tengah, sementara Iran tetap menjadi ancaman rudal yang signifikan. Iran Watch melaporkan bahwa Iran mungkin memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik yang dapat digunakan untuk menargetkan Israel dan menyerang pangkalan Amerika yang menyimpan peralatan. Selain itu, Iran memproduksi drone Shahid. Drone ini memberi Iran kemampuan untuk menyerang kapal induk Amerika Serikat. Namun, baik Israel maupun Amerika memiliki sistem pertahanan untuk menghadapi ancaman ini. Pemindahan sistem Patriot dan THAAD ke Timur Tengah bertujuan untuk memperkuat pertahanan misil Amerika. Israel juga menggunakan sistem pertahanan Iron Dome yang berhasil mengurangi serangan misil dan pesawat nirawak dari Iran dan proksinya. Dengan demikian, Iran tidak berdaya menghadapi serangan udara gabungan Amerika dan Israel, tetapi kemungkinan tidak memiliki daya tembak yang cukup untuk menghentikan serangan tersebut. Tanggapan Iran terhadap pembicaraan mengenai serangan dan kerjasama antara Israel dan Amerika bervariasi. Ketika Trump mengumumkan kemungkinan serangan terhadap Iran, respons Iran adalah mengancam untuk memperluas program nuklirnya. Ali Jarjani, penasihat pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan bahwa Iran tidak membuat senjata nuklir, tetapi jika Amerika melakukan kesalahan, Iran mungkin terpaksa mengambil langkah tersebut demi mempertahankan diri. Namun, Iran tampaknya tidak siap untuk menempuh jalur nuklir. Buletin Ilmuwan Atom mencatat bahwa, meskipun Iran meningkatkan pengayaan uraniumnya, tidak ada bukti bahwa negara itu telah memutuskan untuk membangun senjata nuklir. Iran mungkin ingin merahasiakan upaya nuklirnya. Setelah melihat proksinya melemah tapi Amerika dan Israel menggabungkan kekuatan, Iran dapat mempercepat rencananya untuk mengembangkan senjata nuklir. Menurut Buletin Ilmuwan Atom, Iran kini menjadi negara nuklir ambang batas de facto, dan mungkin tidak akan lama sebelum negara ini memiliki senjata nuklir. Iran telah memperkaya uranium hingga kemurnian 60% U-235, dan memiliki cukup bahan untuk membuat setidaknya 2 senjata nuklir, jika mereka melanjutkan upaya pengayaan. Namun, pembuatan senjata-senjata itu akan memakan waktu berbulan-bulan, dan Iran juga perlu mengembangkan kendaraan peluncur dan sistem pengiriman yang sesuai. Jadi,
Meskipun ancaman nuklir Iran berkembang, itu tidak akan segera terwujud. Itulah sebabnya Trump ingin membawa Iran ke meja perundingan. Penggunaan Israel sebagai calon pemimpin serangan masa depan mungkin cukup untuk mendorong negosiasi. Setelah komentar Trump mengenai Israel, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mulai menawarkan insentif investasi kepada Iran, meskipun ada ketidakpastian terhadap investasi oleh investor Amerika di negara tersebut. Pezeshkian mengungkapkan bahwa investor Amerika telah datang dan berinvestasi di Iran. Komentar ini menunjukkan bahwa Pezeshkian lebih moderat dibandingkan beberapa pemimpin Iran sebelumnya, dan jenis proposal bisnis ini bisa menjadi cabang zaitun dari Iran kepada Amerika membuka pintu untuk negosiasi nuklir. Trump ingin mendorong Iran ke meja perundingan melalui taktik pemboman, dan strategi ini tampaknya mulai membuahkan hasil. Pada 7 April, Trump mengonfirmasi bahwa Iran akan mengadakan pembicaraan langsung dengan Amerika mengenai kesepakatan nuklir baru, meskipun Iran belum mengonfirmasi hal ini. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa pembicaraan tersebut bersifat tidak langsung dan diadakan di Oman, sesuai keinginan Iran, dan akan berfungsi sebagai ujian. Meskipun demikian, ini tetap merupakan kemajuan. Sehari kemudian, Iran mengonfirmasi bahwa mereka terbuka untuk pembicaraan lebih lanjut dengan Amerika dengan tujuan mencapai kesepakatan. Trump menyambut baik berita tersebut dan menyatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada 7 April, "Semua orang setuju bahwa mencapai kesepakatan lebih baik daripada melakukan sesuatu yang jelas tidak ingin saya atau Israel lakukan jika bisa dihindari." Saat ini, Amerika dan Iran sedang mempersiapkan perundingan nuklir, meskipun belum jelas apakah Israel akan terlibat. Trump tampaknya akan mendorong Iran untuk membongkar seluruh program nuklirnya, karena ia percaya kesepakatan 2015 yang ada tidak cukup efektif. Jika Iran menolak, kita mungkin kembali menghadapi ancaman yang pernah diucapkan Trump, kali ini dengan dukungan Israel. Amerika berusaha mencapai kesepakatan, tetapi jika kesepakatan itu gagal, Israel siap untuk melanjutkan kampanye pemboman yang mungkin tidak dapat ditahan oleh Iran. Apa pendapat Anda tentang klaim Trump bahwa Israel akan memimpin serangan masa depan terhadap Iran? Apakah itu mungkin terjadi? Bagaimana peran Amerika Serikat dalam skenario ini? Dan langkah apa yang dapat diambil Iran untuk melindungi diri mereka? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk berlangganan tren populer agar tetap mendapatkan informasi terkini tentang krisis Timur Tengah yang terus berkembang. Terima kasih.